Kesehatan Pendidikan Siswa Sistem. Pada kesempatan ini kita akan Ibu-ibu akan mendapatkan materi tentang keluarga berencana dari kakak kita dari Unika Satu Sistem. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Marsiana Afro. Ibu bisa panggil saya Af. Nah, sebelum kita melangkah ke materi kita akan lebih baiknya memperkenalkan diri dulu untuk ketiga pemateri kita. Kesempatannya seperti ini. Baik, selamat siang Ibu. Oke, ada kata yang mengatakan aku malu pada saya. Perkenalkan, nama saya An, saya berasal dari Borong. Kemudian saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palu Sulteng. Dan selanjutnya saya persilakan saya untuk pendidikan ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya mengenalkan diri saya. Jadi ibu nama saya Melena Masmur, ibu saya dengan Linda. Jadi saya berasal dari Dodo, sama seperti teman saya masih menempuh pendidikan saya di Fakultas Ilmu Kesehatan di Unika Satu Sulteng. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Dewi Sumarita dari Sepatu. Ibu dan kakak bisa memanggil saya Tata. Kakak saja. Sama seperti dua teman saya tadi, saya juga masih menempuh pendidikan yang sama di fakultas yang sama juga. Terima kasih. Kita ibu mereka sudah memperkenalkan nama, asal mereka dan tempat mereka menempuh pendidikan. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita akan langsung mempersilakan waktunya untuk teman-teman kami dari Unika Satu Sulteng untuk memaparkan materinya terkait dengan keluarga berencana. Kesempatannya saya persilakan. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat siang. Lagi saya menyapa hadirin yang sudah ada di sini. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya materi 1 akan menjelaskan apa sih KB itu. Oke. KB merupakan apa sih KB itu? Jadi KB merupakan keluarga berencana. Jadi program KB ini dibuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Jadi di sini KB ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kepedulian dan serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan, kemudian pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Jadi ibu-ibu dan hadirin yang hadir di sini, tujuan dari KB ini adalah supaya kita tidak meningkatkan kepadatan penduduk. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini meningkatnya penduduk menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Jadi tujuan dari dibuatnya KB ini adalah ibu-ibu sekalian untuk meningkatkan kesejahteraan kita juga sebagai masyarakat ya. Jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu salah ya ibu ya. Memang ada beberapa keluarga yang memang benar-benar betul kalau misalnya ada anak dan juga mereka rezekinya bisa berlimpah. Tapi kita tahu bahwa kondisi ekonomi juga di sini itu berperan penting dalam bagaimana cara kita mendidik dan mengasuh anak. Jadi kalau misalnya kita punya ekonomi rendah ya bukan maksud untuk merendahkan ibu yang ada di sini ya. Tapi kalau misalnya kita punya ekonomi hanya berapa sejam, tapi kalau misalnya kita punya anak banyak, itu kan bagaimana cara kasih makan ya ke anak-anak yang sudah kita lahirkan ya ibu ya. Itu kan dapat berdampak terhadap mereka punya masa depannya di mana mereka tidak bisa sekolah. Itu kita lihat di kota-kota besar di mana banyak sekali ya banyak sekali anak-anak yang jadi pengamen, pembunuh, apa segala macam. Itu kan faktornya karena kita sebagai orang tua ya tidak bisa menyekolahkan anak kita. Kenapa? Karena ekonomi dan juga karena anak-anak kita terlalu banyak juga kira-kira seperti itu ya. Itu dari manfaat dari KB ini. Kemudian selanjutnya metode apa yang kita gunakan
dalam program KBI ini. Nah, metode ini maksudnya alat apa saja yang harus kita gunakan dalam penggunaan KBI. Jadi sebelum saya masuk ke metode ini sebenarnya saya menjelaskan bahwa KBI ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Di mana jangan 5 atau 10 anak. Memang zaman dulu itu anak-anak. Mereka punya anak banyak sekali. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu kita anak harus 2 saja. Coba pikir-pikir lagi, kasih tahu suaminya. Karena punya anak sangat sekali ya. Bukan tuan yang pandang dan seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian masuk pada materi yang kedua. Metode apa saja yang kita gunakan dalam program KBI ini? Oke. Yang pertama itu tubectomy. Tubectomy ini tadi dia punya metodenya dalam KBI atau yang pertama itu mau itu kontrasepsi permanen wanita untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Jadi itu dari kontrasepsi alat itu yang untuk mencegah terjadinya kehamilan namanya mau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki yang mau namanya biasa ya. Mau itu kontrasepsi permanen laki-laki untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Jadi kalau sudah sampai 2 anaknya gunakan ini yang untuk laki-laki mau untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi untuk perempuan gunakan mau ini untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ini kita bukan berarti bukan melanggar aturan dari Tuhan atau yang dalam seperti dalam Injil ya itu ya, di mana berbanyak terhadap sesuai dan bertambah banyak itu kan memang dalam Injil, tapi kita tahu bahwa keadaan kita sekarang bahwa kita berada pada kondisi di mana kita mengalami pada kehidupan yang ini dan juga kemiskinan. Ini salah satu faktor yang harus kita gunakan adalah KBI ini. Kemudian yang kedua, cara kerja dari mau dan mau ini, cara kerjanya bagaimana? Di mana mau ini menghambat perjalanan sel telur pada wanita. Jadi di mana dalam kita punya diri sebagai wanita ada sel telur. Jadi sel telur ini itu ketika dia bertemu dengan sel sperma dari laki-laki atau sel yang barang sperma itu dia akan menghambat perjalanan sel telur ini sehingga tidak dibuai oleh sel sperma tadi ya. Dan kemudian mau di sini itu menghalangi transport atau jalannya spermatozoa atau sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan sel telur. Jadi di sini dia menghambat untuk keluar cairan mani atau cairan putih itu dari belakang. Dan kira seperti itu. Kemudian efek sampingnya, jadi ibu memang ada juga efek samping dari obat-obat yang kita gunakan ini. Di mana yang pertama dari untuk perempuan tadi yang saya sudah jelaskan. Di mana risiko dari efek sampingnya tetap ada. Kemudian yang kedua momoknya itu kan ini digunakan dan dimasukkan ke dalam laki-laki dari alat reproduksi laki-laki atau alat kelamin laki-laki, di mana harus digunakan dengan tindakan pembedahan dilakukan oleh dokter atau dalam operasi. Kemudian harus memakai kontrasepsi lain atau kondom selama beberapa hari sampai sel mani menjadi negatif. Jadi setelah kita melakukan operasi dan pembedahan tadi kan berarti kita punya sel mani itu kan beberapa hari ya, setelah kita melakukan pembedahan itu masih positif ya, dalam artian ketika kita melakukan hubungan, ketika laki-laki yang melakukan hubungan dengan istrinya atau suami melakukan hubungan dengan istri, berarti dia punya sel mani itu masih positif. Berarti bisa ada kemungkinan kalau misalnya dia melakukan hubungan dengan istrinya, ada kemungkinan nanti istrinya hamil. Tapi setelah melakukan pembedahan ini kan itu makanya setelah melakukan pembedahan ini si suaminya harus menggunakan alat kontrasepsi atau yang disebut dengan kondom yang ada banyak di untuk itu. Kemudian tidak dapat dilakukan pada orang yang punya anak laki. Jadi harus kasih tahu ke suaminya kalau benar-benar dia tidak mau punya anak lagi. Harus kalau saya melakukan ini tadi ya ibu ya, asal suami harus dengan pemikiran yang matang sekali. Dia harus pikir bagaimana ke depannya, apakah nanti setelah saya menggunakan ini saya tidak ada keinginan lagi gitu. Kemudian harus seperti itu, kasih tahu suami. Kemudian ini dia gambar mobil tadi. Di sini kira-kira ini bakal didikan pada, jadi ini alat yang gambar pertama itu alat reproduksi atau alat kelamin pada perempuan vagina ya gitu ya. Di sini dia di mau tadi yang saya jelaskan tadi diikat pada tuba fallopian ya, diikat pada dua tempat, kemudian dibentuk antara kedua ikatan tersebut. Jadi ini tadi dengan cara dibentuknya atau pembedahan yang dilakukan oleh itu lebih ke dilakukan oleh para dokter ya gitu ya.
Kemudian ini kemudian ada gambar mode. Untuk laki-laki tadi yang seperti saya sudah jelaskan. Jadi ini dipotong dia punya alat sambung ke di dalam daerah alat kelamin laki-laki ya. Jadi kemudian selanjutnya saya berikan kesempatan kepada model dua dan saya berikan kesempatan kepada Brenda. Oke, terima kasih ya, materinya sangat luar biasa. Nah, berikutnya dipersilakan untuk teman-teman daftar tadi menjelaskan tentang alat kontrasepsi kedua yang ketiga. Kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Jadi selamat pagi kakak-kakak dan ibu-ibu. Pagi. Semoga masih semangat ya untuk mendengarkan materi ini tentang KB ini. Saya langsung lanjut saja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kakak An tadi, kita sudah sama-sama mendengarkan. Tapi kalau misalnya kakak dan ibu-ibu ini takut untuk melakukan perawatan medis, takut bertemu dokter, mungkin untuk suntik KB begitu takut, dan kakak takut, ini ada cara lain, yaitu menggunakan kondom. Nah, kondom ini adalah sarung karet tipis berbentuk penis yang fungsinya menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Jadi kondom ini bisa menampung cairan sperma tadi, yang cairan sperma itu bisa jika dia bertemu dengan sel telur dari wanita ini, maka wanita tersebut bisa hamil. Nah, daripada itu terjadi, maka disarankan menggunakan kondom pada prianya, pada penisnya itu. Jadi ulangi ini nanti ibu-ibu dan kakak-kakak kalau misalnya ingin berhubungan, jangan lupa bilang dulu ke pasangannya bahwa ada cara lain selain kita ke medis atau bertemu dokter, ada cara lain. Jadi kita menggunakan kondom ya. Lalu keuntungan dari kondom ini adalah murah, mudah didapatkan, banyak juga di kios-kios. Jika misalnya malu atau bagaimana ya, tidak perlu malu lah, kan namanya ini KB. Mudah didapat, tidak perlu resep dokter, mudah dan dapat dipakai sendiri, dapat mencegah penularan penyakit hamil. Itu keuntungan dari kondom ini. Lalu kekurangannya, selalu harus memakai kondom yang baru. Nah, jadi kondom ini tidak bisa memakai satu kali saja ya. Bilang nanti ke bapak, ke pasangannya. Harus kalau misalnya buat lagi, berhubungan lagi maksudnya, memakai kondom yang baru. Dan kekurangan yang kedua adalah selalu harus ada persediaan. Yang ketiga, kadang-kadang ada yang tidak tahan atau alergi terhadap karet. Lalu yang keempat, tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. Nah, ini gambar kondom ini, seperti ini. Jadi warna-warni juga dia, seperti kalau itu karet ya. Ya. Lalu yang ketiga itu cara lainnya adalah pil suntik. Nah, apa itu pil KB? Hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Nah, cara kerjanya bagaimana? Pil ini menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Tidak dapat masuk ke dalam rahim. Jadi intinya saja pil ini mencegah agar sperma ini tidak dapat masuk ke dalam rahimnya. Lalu keuntungan dari pil ini adalah yang pertama kesuburan segera kembali ini maksudnya daripada menggunakan alat-alat medis yang seperti yang teman-teman jelaskan dari memotong apa segala macam yang kita punya itu menghambat terjadinya kita punya menstruasi. Nah, keuntungan dari pil ini kesuburan segera kembali maksudnya kita jika menggunakan pil ini kita punya mens akan kembali lagi seperti semula. Maksudnya tidak ada apa yang lain. Lalu keuntungan yang kedua mengurangi rasa sakit atau nyeri saat haid. Lalu terlindung dari penyakit radang kandung maksudnya. Yang keempat itu mudah digunakan karena ini bisa jadi tinggi. Lalu yang kelima mencegah anemia. Yang keenam mengurangi risiko kanker ovarium atau kandungan.
Lalu yang keenam, mudah, cocok untuk menunda kehamilan. Lalu kerugiannya apa dari pil ini? Pemakai harus disiplin meminumnya setiap hari jika tidak kemungkinan hamil tinggi. Lalu yang kedua, tidak dianjurkan untuk wanita merokok ya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ibu mungkin rokok juga itu tidak dianjurkan untuk menggunakan pil atau meminum pil ini untuk melakukan KB. Lalu yang ketiga, dapat risiko infeksi kelamin atau jamur di sekitar kemaluan wanita. Jadi ada juga ya risikonya kita minum pil ini, yaitu risiko infeksi kelamin atau jamur di sekitar kita punya kemaluan yang wanitanya. Jadi di sini saya akan memberikan juga cara penggunaannya. Yang pertama, pil pertama diminum pada hari kelima hari. Nah, seterusnya berturut-turut 1 pil setiap hari. Jadi setiap hari kelima haid ini minum terus itu pilnya setiap hari 1 pil. Jika pemakai lupa meminumnya 1 hari, maka segera minum 2 tablet keesokan harinya. Ya, sudah. Kita lanjutkan kepada pemateri yang ketiga, yaitu akan dibawakan oleh teman saya. Mari ke dalam materi. Terima kasih untuk Mbak. Di sini selanjutnya saya persilakan kepada Mbak untuk menjelaskan materi yang sebagai. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatannya. Jadi selamat siang Ibu. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Kakak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa AB itu adalah bentuk keluarga berencana untuk mengurangi hubungan yang terjadi. Dan bukan hanya itu, Ibu. Jadi manfaat dari KB ini juga adalah kesehatan ibu, kesehatan para ibu. Jadi apa yang saja Ibu, kita melahirkan, kalau melahirkan rumah itu cukup sakit. Jadi kalau misalkan kita melahirkan bagi anak itu memberikan trauma yang besar. Kita punya jalan lahir. Nah, apalagi untuk ibu-ibu yang masih muda, ini kamu sudah jadi resiko sekali, yaitu resiko sekali itu menjadi anak. Oleh karena itu kami dari tenaga kesehatan mengajarkan ada beberapa KB tadi. Ada yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang KB suntik. Jadi apa itu KB suntik? KB suntik itu adalah hormon progesteron yang disuntik ke bokong atau otot panggung lengan atas setiap 3 bulan atau 1 bulan. Jadi KB suntik ini dimasukkan melalui jalur suntik. Jadi kalau tadi yang dijelaskan oleh teman saya patah itu melalui minumnya. Dengan bukti akan tetapi yang satu ini itu melalui jalur suntik. Dan ini agak sakit ya karena dengan cara menyuntik. Yang berikut bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang pertama itu mencegah operasi sel telur dari menghasilkan kita. Yang kedua, mengentalkan dan berbentuk rahim sehingga spermatozoa tidak masuk ke dalam rahim. Yang ketiga, menipiskan endometrium. Jadi manfaat dari KB suntik ini itu adalah agar mencegah lokasinya sel telur dari kandungan wanita. Jadi untuk diketahui jadi di rahim kita itu ada yang namanya sel telur. Jadi ketika sel telur itu dilepaskan oleh kandungan kita dan bertemu dengan sel sperma, itu akan menjadi sebuah buahan dan akhirnya terjadi kehamilan. Nah, yang berikutnya itu adalah kerugiannya. Jadi ibu-ibu di sini KB suntik ini juga bukan hanya memiliki manfaat yang menguntungkan bagi kita, tetapi ada juga kerugiannya atau efek sampingnya ya. Yang pertama itu kembalinya kesuburan agak telat. Yang dimaksudkan di sini ibu-ibu adalah setelah kita melakukan KB suntik tadi, ketika pada saat kita ingin melepaskannya atau untuk tidak lagi mau menggunakan KB-nya, itu kita punya tingkat kesuburan juga telat. Jadi siklus menstruasinya itu terganggu. Yang berikutnya adalah harus kembali ke tempat pelayanan. Maksudnya di sini ibu adalah ini tidak bisa dihentikan oleh ibu sendiri, akan tetapi harus melalui tenaga kesehatan dulu.
Jadi misalkan kalau ibu sudah tidak mau memakai KB suntik ini lagi, jadi ibu harus datang ke tempat yang berwajib, yaitu ke puskesmas atau di mana ibu pas melakukan suntik KB. Terus yang berikut ada KB implan. Jadi untuk diketahui apa itu KB implan? Jadi KB implan ini itu adalah dilakukan dengan cara susu. Jadi susu itu dimasukkan di botol kita di bagian sini ya. Jadi model obat itu seperti korek api, itu tahu kan korek api dengan agak panjang ya. Terus dimasukkan ke botol dengan atas secara perlahan melepaskan hormon progesteron selama 3-5 tahun. Jadi ini ibu agak lama ya. Jadi manfaatnya itu bisa 3-5 tahun. Jadi ketika kita menggunakan KB susu atau KB implan ini, untuk 1 kali pemasangan berarti kita bisa bertahan selama 3-5 tahun. Oke, baik. Yang berikutnya ada keuntungannya. Keuntungannya kita memakai KB implan ini adalah yang pertama, tidak menekan produksi ASI. Jadi ini tidak, misalkan ya kita melakukan KB itu setelah kita melahirkan, berapa bulan setelah melahirkan dan anak kita masih menyusui. Jadi itu tidak mempengaruhi pada kita punya produksi ASI. Yang berikut praktis dan efektif. Berikutnya lagi, tidak harus mengingat-ingat. Jadi ini tidak perlu begini, setiap kali melakukan hubungan harus ingat lagi. Oh ya, ini secara permanen dia selama 3-5 tahun. Yang berikutnya itu ada kesuburan cepat kembali setelah pengangkatan. Jadi ketika KB susunya dikasih keluar, tidak perlu khawatir. Setelah itu kita punya tingkat kesuburan itu kembali normal lagi. Yang berikut dapat digunakan untuk yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Yang berikutnya ada beberapa kerugian. Jadi setelah saya jelaskan ada beberapa keuntungannya, tadi itu ada juga efek samping kerugian. Yang pertama, pemasangan harus dengan petugas kesehatan yang berlatih. Jadi pemasangan KB implan ini tidak bisa dilakukan sembarang orangnya, atau mungkin ibu berpikir ibu bisa memasangnya sendiri, tidak bisa ya, harus dengan tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Yang berikutnya itu dapat menyebabkan perubahan pola haid. Jadi ini misalkan ya kita mengalami menstruasi sebelumnya mungkin tepat 35 hari dalam 1 bulan itu 35 hari sebelum. Iya kan normalnya kita itu harus genap 35 hari. Nah jadi ini bisa merubah pola haid kita, itu bisa menurun ataupun bisa meningkat lebih dari 35 hari. Yang berikutnya itu pemakai tidak dapat menghentikan pemakaiannya sendiri. Nah, ini juga perlu diketahui. Jadi ketika kita mau menghentikan penggunaan KB susu ini, kita tidak bisa dengan keputusan kita sendiri untuk kasih keluar dan secara sendiri di rumah, tidak bisa itu ya. Ini harus melalui tenaga kesehatan. Jadi yang berikutnya ini adalah ini gambar dari pemasangan KB implan. Terus yang berikutnya ada KB spiral. Jadi untuk apa itu KB spiral? KB spiral itu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang berukuran bermacam-macam. Terbuat dari plastik yang memiliki lembaga atau lembaga bercampur perak yang dapat produksi hormon. Waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Nah, ini juga yang lebih efektif ya, ini penggunaannya bisa sampai 10 tahun. Jadi ini tuh alatnya itu dipasang permisif ya, ini dipasang melalui alat jenis kelamin kita. Jadi di jenis kelamin perempuan dimasukkan ke situ. Dan model dari spiral ini ya juga seperti yang di layar proyektor bisa dilihat. Yang berikutnya itu ada cara kerjanya. Cara kerja dari KB spiral ini sendiri adalah yang pertama mencegah masuknya spermatozoa atau sel mani ke saluran tuba. Jadi ini untuk menghambat sel sperma dari laki-laki untuk masuk ke organ perempuan. Yang kedua, lilitan lokal menyebabkan reaksi anti-fertilitas. Ada beberapa keuntungan menggunakan KB spiral ini. Yang pertama praktis dan ekonomis. Yang kedua, kesuburan segera kembali jika dibuka. Yang ketiga, tidak harus mengingat seperti pil. Jadi tidak seperti yang kalau kita minum pil kayak setiap harinya harus minum terus. Kalau ini tidak, karena dia sudah digunakan secara permanen selama 10 tahun. Yang kedua, tidak mengganggu pemberian ASI.
Setelah saya menjelaskan ada keuntungannya, ada beberapa juga kerugian atau efek samping dari keadaan spiral ini ya. Yang pertama, dapat keluar sendiri apabila ukuran spiral itu tidak cocok dengan ukuran rahim pemakai. Jadi itu bisa keluar sendiri alatnya jika alat spiral yang kita masuk itu tidak sesuai dengan ukuran rahim ibu yang memakai. Jadi itu kerugian. Jadi itu bisa menyebabkan bahwa spermanya bisa lolos untuk masuk ke rahim. Yang berikut efek sampingnya itu yang berikutnya lagi adalah terjadinya pendarahan yang lebih banyak dan lebih lama pada masa menstruasi. Oh ya, ini yang paling efek samping paling berbahaya. Jadi ketika kita menstruasi ini akan siklusnya akan panjang dan lebih banyak daripada menstruasi sebelumnya ya. Yang berikutnya keluarnya bercak-bercak seperti setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Yang berikut kram atau nyeri selama menstruasi. Jadi ketika kita menstruasi kita merasakan kram itu karena kan kita pasang tali spiral tadi. Yang berikut keputihan. Keputihan itu mungkin terlalu hiper ya. Kita akan mengalami keputihan yang lebih banyak sehingga kita memakai tali spiral. Oke baik ibu-ibu, jadi nanti saja materi yang bisa kami berikan pada kesempatan ini. Jadi semoga materi yang kami bawakan itu bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, mari kita memberikan aplaus yang meriah dulu untuk kita. Sangat luar biasa ya. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa KB itu adalah keluarga berencana yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya kepadatan penduduk. Kita tahu jika terjadinya penambahan penduduk, adanya kelahiran terus, otomatis akan terjadinya kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua juga berfungsi ada penggunaan yang begitu juga, di mana ibu juga dapat merawat dari kesehatan yang punya alat kelamin gitu. Selanjutnya mungkin ada dari ibu yang tidak mengerti berkaitan dengan materi yang diberikan oleh ketiga pemateri kita berkaitan dengan keluarga berencana atau KB, bisa mengajukan pertanyaan. Kesempatan saya silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga dari Monika yang telah memberikan materi terkait dengan KB kepada kami ibu-ibu ini sehingga kami mengerti tentang KB. Oke, pertanyaan dari saya, nah begini tadi, saya kan dengan suami ini ada masalah di rumah terkait dengan punya anak ini, terus samping suami dia kan tidak mau punya anak, terus saya sendiri tidak mau suntik KB, jadi bagaimana cara supaya saya ini tidak punya anak? Jadi ibu ini tetap memilih, ya memang setuju dengan suami tidak mau punya anak, tapi masih berhubungan dan tidak mau suntik KB. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kan ibu ini tidak mau suntik KB. Ibu kan tidak mau suntik KB. Jadi di sini dikatakan juga banyak alat kontrasepsi yang bisa menunda kehamilan atau bisa membuat ibu dan pasangannya juga bisa supaya tidak memiliki anak. Yang pertama, ibu bisa pakai kondom tadi. Ibu bisa pakai kondom dan minum pil saja, atau kalau misalnya ibu takut ke barang-barang medis, itu ketemu alat-alat medis tapi mungkin seperti suntik, ya seperti itu. Jadi ibu bisa menggunakan kondom ya dengan pasangannya. Jadi kondom itu tinggal dipasangkan di alat penisnya laki-laki, gitu ya. Lalu kalau misalnya tidak pakai kondom juga, karena kondom ini juga setiap perhubungan harus diganti terus yang baru setiap hari. Kalau misalnya tidak pakai kondom bisa dilakukan dengan membeli pil juga. Jadi pil ini juga minum satu hari satu kali, gitu terus. Kalau misalnya ibu lupa untuk minum hari ini, besoknya ibu bisa minum 2 pil satu kali. Ya, Jadi kalau misalnya bulan kondom tidak boleh dibicara, tidak boleh. Karena banyak kasus-kasus seperti karena ini kan melakukan perlindungan gitu kan. Kami tanya sudah belum? Iya sudah. Bagaimana cara pemasangan kondom? Pasang di jari dan apa? Ada apa sih yang ada
ada SIM yang ambil, dan mereka posisi sendiri lagi. Jadi penggunaan daripada alat pelanggan dari suami ibu ya, seperti itu. Oke, baik, saya melanjutkan bahwa bahwa Mulai. baik, ibu-ibu itu tadi jawaban dari ketiga pemateri kita dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Kampus Ute tentang KB tadi. Apa yang ditanyakan ibu mereka sudah jawab tadi. Semoga jawaban mereka dapat nyangkut dan dapat diaplikasikan oleh ibu. Mungkin ada lagi ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan informasi yang ada yang tidak mengerti bisa dari ibu. Baik, karena ibu sudah mengerti, itu juga sudah. Oke, ibu-ibu dan teman-teman, karena kita sudah sangat prepare, sudah selesai juga materinya, saya juga akan tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.